Wahai orang-orang beriman, kata Allah, udkhulu, masuklah kalian, fis-silmi, ke dalam Islam. Bagaimana? Kafatan, secara totalitas. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau jelaskan dan ajarkan kepada manusia adalah rahmat, adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, dari kebinasaan di dunia maupun di dua alam setelahnya, alam barzakh dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kasih sayang ini? Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahmat ini lil alamin, bagi seluruh semesta alam. Subhanallah, betapa hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada alam semesta ini melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam. Itu artinya, ma'asyiral muslimin, siapa yang menolak agama ini, siapa yang menolak risalah ini, sesungguhnya ia menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang menolak rahmat Allah, pasti dia akan binasa dan pasti dia akan celaka. Dalam surah Taha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Waman, dan siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja, lelaki, wanita, tua, muda, berkuasa, rakyat jelata, kaya, miskin, Arab, non-Arab, siapapun yang melakukan ini, apa yang dia lakukan? A'rada an zikri, dia berpaling dari peringatanku. Maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka baginya kehidupan yang sempit. Pasti dia celaka, pasti dia sengsara ketika ia menolak peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita, ma'asyiral muslimin, kewajiban kita ini terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat agama adalah menerimanya tanpa sedikit pun penolakan, bahkan menerimanya tanpa sedikit pun komentar. Subhanallah. Di dalam surah Al-Hasyr, di ujung-ujungnya tuh Allah ayat ke-7, ya, surah Al-Hasyr ayat ke-7 ujungnya, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka ambil. Apa aja yang dibawa oleh Rasulullah, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya, maka fantahu, berhenti kalian, tinggalkan. Subhanallah. Dan di dalam
Surah An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri utama orang-orang beriman ketika berhadapan dengan ketetapan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja perkataan orang-orang beriman ketika mereka didakwai, ketika mereka diseru, ketika mereka diajak dan dipanggil untuk menjalankan ketetapan hukum dari Allah dan ketetapan hukum dari Rasulullah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ketetapan hukum itu dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang patuh dan taat pada ketetapan hukum Allah dan Rasulullah, itulah yang beruntung. Artinya, kalau Anda enggak patuh, maka keberuntungan akan menjauh dari Anda selama-lamanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Thaha tadi, ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapapun yang berpaling menghindar dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah, di dunia aja kita hidup dalam keadaan buta, sempit hidup ini ma'asyiral muslimin. Di dunia aja ini kita hidup dalam keadaan buta, sulit, susah ma'asyiral muslimin. Padahal ada lampu, ada listrik, ada matahari. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Sudah tak ada listrik, sudah tak ada lampu, bahkan tidak ada lagi matahari. Gelap. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Takutlah kalian pada setiap tindakan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu pada hari kiamat adalah kegelapan yang demikian pekat. Anda sudah tidak menemukan matahari yang menyinari Anda. Adanya matahari saja Anda dalam keadaan buta, gelap suasana, dan itu tidak nyaman bagi Anda. Lalu bagaimana? Udah buta, tak ada matahari lagi, gelapnya luar biasa. Mereka akan berkata nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami hidup di dunia melek, bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Demikian itulah akibatnya, karena ketika engkau hidup di dunia telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, tetapi kalian melupakan ayat-ayat itu. Kalian mengabaikan ayat-ayat itu, berpaling menghindar darinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dibalas, hari ini kami pun melupakan kalian. Kami pun tak peduli dengan kalian. Kalaulah di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sudah tak memperdulikan kita, maka siapa lagi yang akan memperhatikan kita? Tidak akan mungkin ada orang lain yang bisa memperhatikan kita. Pun kalau dia memperhatikan kita, maka perhatiannya tak bermanfaat ma'asyiral muslimin, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita di dunia ini adalah menerima setiap hukum syariat agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Itu kewajiban kita. Dan kita tidak punya pilihan yang lain sama sekali ma'asyiral muslimin. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke
berapa tuh? 36 kalau tidak salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak layak bagi orang-orang beriman lelaki dan wanita, iza apabila qadallahu Allah telah memutuskan amran suatu perkara, wa rasuluhu dan rasulnya memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka masih memiliki pilihan-pilihan yang lain yang berbeda dengan ketetapan Allah dan rasulnya, sesuai dengan urusan mereka masing-masing. Ini perkara yang tidak layak, ma'asyiral muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara, lalu kita pengen memilih pilihan yang lain yang berbeda dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memutuskan bagi kita untuk masuk ke dalam agama ini secara totalitas, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, udkhulu, masuklah kalian, fis silmi, ke dalam Islam. Bagaimana? Kafatan, secara totalitas, tidak separuh-separuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sebahagian-sebahagian. Akidahnya Islam tapi ibadahnya bukan Islam, nggak bisa. Akidah ideologinya Islam, ibadahnya Islam, tetapi interaksi sosialnya bukan Islam, ambilnya dari adat istiadat. Nggak bisa, ma'asyiral muslimin. Itu namanya nggak totalitas Anda beragama. Itu artinya Anda tidak sempurna di dalam beragama, dan ketidaksempurnaan di dalam beragama adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berideologi, ideologi Islam, otomatis ibadahnya juga Islam, muamalah interaksi sosialnya Islam, berdagang Islam, pendidikan Islam, adat istiadat Islam juga, cara berpakaian Islam juga, cara makan Islam juga, cara tidur Islam juga. Itu namanya Islam kafah. Ditutup ayat ini dengan sebuah larangan. Larangannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu akan mengeluarkan kita selangkah demi selangkah keluar dari Islam. Dia enggak mampu mengeluarkan kita dari ideologi Islam. Kita meyakini keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, gampang. Anda enggak perlu keluar secara totalitas dari ideologi Islam, tetapi dikeluarkan dari ibadahnya. Maka ibadahnya niru-niru dengan agama lain. Agama lain ibadahnya sekali sepekan. Dia juga sekali sepekan, cuman Jumatan doang. Mirip agama lain. Dia mau beribadah kepada Allah cuman sekali dalam sepekan. Seperti agama lain beribadah kepada Tuhannya cuman sekali sepekan. Ibadah yang lain beribadah kepada Allah harus melalui perantara. Perantara itu ada yang mereka namakan anaknya Tuhan atau wakilnya Tuhan. Di sana mereka beribadah sebagai perantara untuk Allah. Maka ada juga diajak oleh setan untuk beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara.
Padahal beribadah kepada Allah tak boleh pakai perantara. Ikhlas ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa sedikit pun kongsi. Itu namanya ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk ditujukan dan diberikan kepada Allah, tak pakai perantara. Subhanallah. Maka jangan pernah di dalam beragama, ma'asyiral muslimin, mau ikuti langkah-langkah setan yang akan mengeluarkan kita sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah meninggalkan agama ini. Andai saja ma'asyiral muslimin, kita tak boleh beragama sepotong-sepotong, kita tidak boleh beragama sepenggal-sepenggal. Andai saja ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh memilih selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat agama ini. Kita tidak boleh memilih yang lain. Andai saja ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk totalitas menerima agama ini secara sempurna dan utuh, lalu bagaimana dengan memusuhinya? Wal'iyadzubillah. Memusuhi itu artinya menolak semuanya, ma'asyiral muslimin. Memusuhi itu artinya membenci secara keseluruhan. Itu namanya musuh. Subhanallah. Maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab kehancuran, kebinasaan dan kecelakaan yang paling besar, wal'iyadzubillah. Ketika kita telah menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh, itu artinya kita telah menjadikan Allah sebagai musuh kita. Kita telah menjadikan Rasulullah sebagai musuh kita, dan kita telah menjadikan malaikat-malaikat Allah, khususnya malaikat Jibril, yang menjadi perantara menurunkan agama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai musuh pula, wal'iyadzubillah. Dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi malaikat Jibril, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan, kesucian, keagungan, kesakralan agama ini, ma'asyiral muslimin. Andai pun seluruh manusia memusuhi agama ini, ma'asyiral muslimin, tak tersisa dari penghuni bumi ini kecuali telah memusuhi agama ini, sebagaimana yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Semua akan memusuhi agama ini, ma'asyiral muslimin. Saking hebatnya permusuhan mereka dengan agama ini, mereka sepakat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di atas mereka lah kiamat itu terjadi. Subhanallah. Meskipun semua memusuhi, agama ini tetap agung. Agama ini tetap mulia. Agama ini tetap suci. Apalagi kalau cuma satu orang, segelintir manusia yang memusuhinya, tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap kemuliaan, keagungan dan kesucian agama ini. Maka sia-sialah orang-orang yang memusuhi agama Allah, karena permusuhannya terhadap agama Allah sama sekali tidak akan mencederai agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Agama Allah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga agama ini Allah,